kita pagi ini akan menuju lokasi launching berkebun oleh Bapak Gubernur. Oke guys, Pak Gubernur udah siap-siap ya. Ini mau launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melaunching Ayo Berkebun untuk memastikan bahwa dalam suasana COVID-19 mewabah dan mudah-mudahan insya Allah sekarang akan mulai menurun kejadian kasusnya, kita tetap produktif di semua lini dan semua sektor, termasuk di sektor pertanian. Maka gagasan dari adik-adik mahasiswa untuk bagaimana memanfaatkan lahan tidur di sekitar perkarangan atau di pusat-pusat ya, pemukiman ini untuk dimanfaatkan secara produktif dengan ya program Ayo Berkebun. Ini kita pagi ini akan melakukan itu. Ini mestinya nanti akan diikuti oleh elemen masyarakat, jajaran-jajaran pemerintah dan instansi terkait sekali ingin memastikan bahwa produktivitas kita bisa dipertahankan dengan baik, bahkan tidak turun, walaupun dalam situasi COVID-19. Kemudian yang kedua, aktivitas lapangan seperti ini untuk memastikan bahwa gerak fisik kita juga terjaga dengan baik. Kita tetap kondisi sehat, fit, sehingga bisa melakukan aktivitas seperti ini. Secara khusus terima kasih kepada Prokopinda, sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa, jadi tidak hanya berada di dalam kampus, tapi juga langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat, merespon kondisi sosial yang terjadi, bagaimana kita menggerakkan sektor pertanian yang dimotori oleh adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan, apa yang kita lakukan pada pagi ini akan membuahkan hasil yang baik, memberikan spirit untuk semakin sehat, semakin maju, ya kita membangun Provinsi Bengkulu ini. Saya kira demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini, Ayo Berkebun, yang digagas oleh adik-adik mahasiswa, OKP mahasiswa di seluruh perguruan tinggi Bengkulu bersama Forkopinda dan jajaran Pemprov secara resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Badan Kesbangpol, jadi ini kan program pemberdayaan mahasiswa untuk menggunakan lahan tidur ini. Gimana nih Pak sebenarnya, apa yang tujuannya ini Pak? Ya, pertama bahwa ini ada tindak lanjut dari pertemuan kemarin pada saat Bapak Gubernur kita, Pak Rodin Mersa, memberikan bantuan kepada adik-adik mahasiswa yang terkena dampak COVID-19, yang terutama mahasiswa perantau yang tidak bisa pulang kampung. Nah, pada saat itu mereka menggagas, mereka mengajukan usulan, ide bahwa bagaimana kalau waktu mereka untuk belajar di rumah ini juga dimanfaatkan untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, kemudian juga ini adalah untuk antisipasi kalau seandainya terjadi kerawanan pangan akibat dari COVID-19 ini. Nah, kemudian atas dasar usulan itu, maka Pak Gubernur langsung menanggapi pada saat itu, langsung merespon dan memerintahkan beberapa OPD teknis terkait untuk bisa memfasilitasi adik-adik mahasiswa ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk benar-benar memberdayakan adik-adik mahasiswa ini dalam rangka kita memperkuat ketahanan pangan kita kalau seandainya nanti terjadi kerawanan pangan akibat COVID-19. Ini cuma di sini aja apa di lokasi lain nanti ada target berikutnya Pak? Ya, ini adalah launching pertama. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, ini adalah merupakan awal launching untuk menjadi suatu gerakan daerah. Jadi nanti akan diikuti oleh seluruh bupati, wali kota, kabupaten kota juga, kemudian seluruh instansi elemen masyarakat juga untuk mengikuti ini. Ini untuk promotor artinya kan perlu pembimbingan, kemudian perlu mendampingan dan sebagainya. Apa ada yang dilibatkan Pak pihak lain? Ya pastinya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP yang ada di Semarang di Bengkulu.
kemudian juga Dinas Pertanian, kemudian Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga disupport oleh Dinas Peternakan dalam hal penyediaan pupuk kandang. Semua elemen terlibat dalam hal ini. Ya, oh bibitnya ini bagaimana Pak? Apa diberi gratis? Apa bagaimana? Ya, bibitnya memang kebetulan ada program dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Memang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemanfaatan lahan atau pekarangan lahan kosong. Ya. Kalau untuk masyarakat apa nanti diberikan bibit juga Pak? Nah, itu nanti akan dibahas mungkin secara khusus oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian dan BPTP. Karena ini mungkin suatu gerakan daerah, ya kita berharap bahwa di situ dinas-dinas terkait, dinas-dinas teknis bisa mengkaji apakah bisa dimungkinkan untuk kita bagikan secara gratis bibit-bibit yang tanaman muda seperti ini. Ini kan sudah ada gerakan Pak, Ya. di launching Pak Kebun Beteri Pak. Ya. Nah, mungkin ada bentuk perhatian Pak dari kementerian nanti seperti apa gitu Pak? Kita sudah mendampingi dari awal. Ya. Ini dari mulai penyiapan lahan, mencari lahan mencarikan lahan bersama Dinas Pertanian dan Dinas TPH ya, Bengkulu. Ya. Kita mencari lahan, kemudian mengolah lahan, kemudian kita pendampingan tenaga ahli. Di sini kita punya beberapa dokter yang mendampingi. Kemudian benihnya sebagian dari kita. Ya. Dan kita akan mendampingi sampai nanti, sampai dan seterusnya. Ya. Oke. Itu apa ada target Pak? Misalnya ini kan terkait ketahanan pangan Pak ya. Ada target nggak nanti produksinya sekian gitu? Apa bagaimana Pak? Ini? Kita tidak mentarget artinya output secara langsung, tapi proses yang kita lebih utamakan. Artinya proses ini berjalan, kemudian ini bisa menjadikan pilot project untuk pengembangan urban farming atau pemanfaatan lahan seperti ini di Bengkulu. Ya. Nah, targetnya jangka panjang. Jadi kalaupun di sini mungkin dari segi produksi mungkin belum sampai 100% idealnya pertanian. Ya. Tetapi ini akan menjadi titik tolak untuk pengembangan hal serupa yang nanti tentunya akan di situ ya kita ukur. Ya. Ada gambaran Pak bantuan dari kementerian Pak untuk masyarakat Bengkulu dalam hal ini karena ini akan digaungkan terus Pak? Kita punya beberapa banyak varietas unggul, kita akan lakukan itu. Kemudian kita punya tenaga ahli. Kita punya banyak dokter master di bidang pertanian yang siap mendampingi program seperti ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Kalau kegiatan ini sih kalau bagi kami mahasiswa yang dibilang di luar dari Provinsi Bengkulu ini bersyukur bisa dapat lahan ini dari Pak Gub dan kami bisa kerja sini dengan masyarakat. Saya harap juga masyarakat Bengkulu bisa bekerja sama dengan kami biar lawan COVID-19 ini. Kesan dan Pak Gubernur ya terima kasih Pak Gub bisa kasih tanah ini kan untuk kami kelola di sini. Dan kami tidak ingat pulang lagi ke balik kampung. Tetap kami semangat di sini untuk lawan COVID-19 ini. Oke. Untuk tetap menjaga jarak. Jangan bersentuh.